Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrus siyam bil barakati. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, Badan Kemakmuran Masjid Raya Lubuk Bendahara Provinsi Riau, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hampir 10 tahun sejak era kepimpinan rezim ini, umat Islam banyak menghadapi tantangan dan perjuangan hidup. Bahkan semua para ulama-ulama yang ada dalam barisan untuk memperjuangkan Islam difitnah, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang dipenjarakan. Lebih parah daripada itu, ada juga yang sampai meninggal dunia. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada umat Islam. Sekeras apapun ujian yang Allah berikan, tantangan apapun, lama atau cepat, insya Allah satu waktu dunia ini akan berubah. Alhamdulillah, perubahan itu sudah terlihat. Tahun 1443 Hijriah atau Ramadan pada tahun 2022 tampak jelas perjuangan umat Islam sudah menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Tanda-tanda perjuangan umat Islam sudah mulai nampak. Kalau antum, saya dan seluruh umat Islam sudah tidak mampu, maka tidak ada kekuatan yang lain yang akan memampukan kita. Saya sering mengatakan, kalau ibu bapak sering nonton film Popeye the Sailor Man, film kartun Popeye the Sailor Man, Popeye seorang pelaut. Kita melihat Popeye berhadapan dengan lawannya bernama Brutus. Lawan daripada Popeye adalah Brutus. Demi mendapatkan seorang wanita bernama Olive, maka mereka harus berkelahi. Popeye orangnya kecil dan tidak punya kekuatan kemampuan apapun secara fisikal. Artinya secara materi Popeye tidak mampu, secara fisik dia tidak mampu. Tetapi ketika dia meminum sayur bayam, maka Popeye menjadi kuat dan mengalahkan Brutus. Makna yang tersirat dari film kartun ini menunjukkan apabila umat Islam sudah tidak mampu berjuang atas agama dan kemaslahatan hidupnya, jangan pernah lupa ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah. Jika Allah sudah berkeinginan, mempunyai rencana, dengan segala macam kemampuan analisa logika kita tidak mampu menjebak pemikiran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Sekalipun ulama-ulama sudah dipenjarakan, sekalipun ulama-ulama sudah difitnah, dihina, Allah Subhanahu wa taala tak pernah tidur,
Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah selalu mengawasi setiap perjalanan kehidupan umat manusia, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, kafir kepada Allah. Allah selalu menyeleksi. Yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan, melakukan kebenaran akan memetik kebenaran. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita petik. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mau tahu siapa pembuat onar, siapa pembuat kegaduhan, siapa pembuat keributan di negara kita ini? Mau tahu? Pemerintah pusat. Yang suka bikin ribut di negara kita adalah pemerintah pusat, yang mengatakan, mengilustrasikan suara azan seperti gonggongan anjing adalah oknum pemerintah pusat alias Menteri Agama. Jangan bicara kasta, jangan bicara ras, jangan bicara suku. Manusia yang konon katanya beragama Islam. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang ingin menghapus ratusan ayat di dalam Al-Quran adalah orang yang besar, dididik dari kecil sampai tumbuh dewasa, bahkan pernah merasakan pesantren, murtad keluar dari Islam. Namanya Tai Udin. Sekarang si Tai ini sudah lari ke Amerika. Begitulah watak orang dari muslim jadi kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, makanya selemah apapun keimanan kita, susah apapun, miskin bagaimanapun, sekali engkau mengucapkan syahadat sampai masuk ke dalam liang kubur, antum tetap muslim. Makanya perhatikan, setiap kali kita tarawih, di ujung daripada surat witir itu, imam mengingatkan tentang eksistensi, tentang persoalan, tentang problematika antara tujuan hidup kafir dan tujuan hidup seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal man tazakka wa syakara rasma rabbih fasalla, bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim mawah Musa. Ketika kita bicara tentang kitab suci Al-Quran, kita bicara tentang syahrul Ramadan, kita bicara tentang keberkahan di bulan Ramadan, tentu tujuan kita melaksanakan saum tidak ada lain kecuali tattaqun, bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Menghormati diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Ramadan pertama Allah turunkan suhuf Ibrahim. Setelah suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama, malam ke-6 Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar Taurat di Bukit Tursina. Perhatikan baik-baik, karena di situ melibatkan Musa dan Ibrahim. Dijelaskan ayat itu apa maksudnya terkait dengan peristiwa Ramadan. Karena semua nabi yang diutus Allah menerima surat, menerima perintah, menerima kitabullah, Al-Quran, kalamullahi, selalu pada bulan Ramadan. Coba perhatikan di Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu mereka bertakwa, agar kamu juga bertakwa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah Allah turunkan semua risalah kitab para nabi. Ramadan yang pertama suhuf Ibrahim. Ramadan yang ke-6
Allah turunkan Taurat Musa 600 tahun. Setelah Taurat Musa diturunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Zabur 500 tahun pada malam ke-12 Ramadan. Perhatikan silsilah kitab-kitab para nabi. Su'ub, Taurat, Zabur, malam ke-12. Ini masih berkaitan dengan nuzulul Quran, karena baru 19 Ramadan. Dari kitabullah diturunkannya Su'ub Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Daud. Barulah 1200 tahun kemudian, malam ke-18 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan the Gospel, Injil Isa alaihissalam 1200 tahun setelah Zabur Daud. Setelah kitab Zabur Daud, atau bagi orang Yahudi Mizmor, atau bagi orang Kristen kitab Mazmur, nyanyian puji-pujian Daud. Kalau kita umat Islam menyebutnya kitab Zabur. Setelah Zabur diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kitab-kitab ini, taruh di dalam kesimpulan Al-Quran, namanya Al-Furqan. 620 tahun setelah Injil, malam yang terakhir, malam Baro'ah, malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang kita kejar di bulan Ramadan. Tapi enggak usah dikejar. Allah akan datang kepada orang-orang yang ikhlas. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Kata Nabi SAW, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang dirindukan oleh surga, enggak usah cari surga itu, enggak usah cari Lailatul Qadar. Allah lebih tahu kepada siapa yang dia berikan malam Lailatul Qadar. Allah lebih tahu. Kita hanya bertindak, kita hanya berpuasa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita memberikan orang miskin makanan, wasoimina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat, kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa keunggulan, apa keberuntungan orang puasa di bulan Ramadan? 3 manusia yang beruntung di bulan Ramadan. Yang pertama, mukmin yang berpuasa itu mendapat keberkahan dari Allah. Yang kedua, anak-anak yang dilahirkan di bulan suci Ramadan, entah dia anaknya orang kafir, entah dia anaknya orang mukmin, setiap bayi-bayi yang dilahirkan di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang kafir yang mendapat petunjuk hidayah memeluk agama Islam di bulan Ramadan. Saya dan keluarga, alhamdulillahirabbil alamin, 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah, kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah berikan petunjuk di bulan suci Ramadan. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah, sudah 16 tahun. Enggak pernah berubah watak dan karakter kami berdakwah, enggak pernah berubah. Yang suka berubah itu lidah ular, lidah bercabang. Iya, awas. Dari bicara pagi, siang sudah berubah. Dari bicara siang, sore sudah berubah. Dari bicara sore, malam sudah berubah. Pembohong. Ini yang terjadi, ini yang negara rusak. Mahasiswa sampai tadi tanggal 21 masih demo di Jakarta. Kenapa? Kenapa? Karena ada istilah orang Melayu, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak bisa dipercaya. Artinya kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, mundur. Kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, lempar handuk. Gak usah dipaksa kawan.
nggak usah dipaksa. Ini karena memaksa. Sama dengan sekelompok-kelompok kecil umat Islam suka memaksakan Allah untuk paksa ke surga. Nggak usah ambisi masuk surga, nggak usah ambisi jadi pemimpin, nggak usah ambisi untuk menguasai institusi manapun. Kalau antum ikhlas, insya Allah Allah berikan jalan keluar dalam segala cita-cita antum. Amin ya Rabbal. Insya Allah, insya Allah. Saya punya pengalaman kurang lebih beberapa bulan saya di penjara. Di dalam penjara saya perhatikan orang-orang ini kalau mau bebas pakai pengacara. Saya terus pikir-pikir, dosa apa, maksiat apa, kejahatan apa yang kami buat? Kami berceramah. Tuntutan orang Kristen, Roh Kudus, saya katakan Roh Kudis. Oh, itu di pengadilan. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Nah, jadi dijadikan sebagai kekuatan hukum, dijadikan sebagai landasan hukum. Kebetulan kuatnya orang-orang yang ada di Indonesia ini bukan orang kafir yang kuat. Orang kafir cuma minoritas jumlahnya, sedikit jumlah orang kafir. Tapi yang memperkokoh benteng kekuatan kafir adalah kaum munafik. Jadi kita sedang berhadapan dengan orang munafik, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut lebih bahaya daripada musuh yang nyata. Bu, kira-kira ente lebih bahaya hadapi tetangga atau hadapi suami? Hadapi tetangga atau suami? Suami menghadapi istri atau tetangga? Sama, suami istri adalah musuh yang paling bahaya. Karena rahasia suami istri itu yang tahu adalah suami istri. Tetangga nggak tahu. Nah, ini munafik. Ini munafik. Ini orang-orang munafik. Kalau orang kafir menghina Islam, orang kafir mencela Islam, orang kafir mengolok-olok Islam, memang sudah wataknya begitu. Namanya kafir ya begitu. Termasuk saya. Dulu kalau lihat ustadz-ustadz pakai sorban begini, saya katakan ini taplak meja. Karena saya suka mengolok-ngolok Islam. Ini sorban saya katakan taplak meja. Gamis ini saya katakan kain pintu, gorden. Kurang ajar saya. Orang pakai jenggot saya katakan teroris. Tapi Allah tidak suruh saya dipukul. Allah ambil saya. Allah subhanahu wa ta'ala ambil saya, istri dan anak-anak, kamu masuk Islam. Kalau yang lain menghina memfitnah Islam, mencaci maki Islam, menghina-hina Islam, menista Islam, dibawa ke jalan raya, dipukul sampai keluar celana dalam. Betul apa betul? Masya Allah, sampai telanjang bulat. Dipermalukan, bukan cuma sakit, tapi dipermalukan. Nah, ini tanda-tanda. Hati-hati ibu bapak, hati-hati. Kalau kami sudah berjuang di jalan Allah, jangankan penjara, sudah sering saya berceramah, mati sekalipun tak ada urusan bagi kami. Dan saya pernah kapan ceramah pakai pengawal. Di dalam penjara satu pengacara pun saya tidak pakai. Banyak yang mendukung saya. Sampai istri saya bilang sama saya, nanti kalau ente bebas siapa yang mau bela? Siapa yang mau jadi lawyers PH, penasihat hukum? Saya katakan kepada istri dan beberapa polisi, saya tidak perlu makhluk untuk bela saya. Yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berlaksa-laksa malaikat lahu yusalluna ala nabi. Malaikat itulah yang akan membela
para pejuang yang menegakkan kebenaran. Kita tidak melakukan kejahatan. Tetapi musibah itu adalah ketentuan Allah. Kalau Allah tempatkan kita di penjara, Allah kasih rezeki, Allah kasih maut, Allah kasih penderitaan, alhamdulillah. Orang Islam saja yang tidak maksiat, yang tidak munafik, yang lurus-lurus dalam iman, orang Islam yang soleh, orang Islam yang soleha diuji oleh Allah, menderita siksa. Apalagi kurang ajar, apalagi munafik. Nggak ada sisa itu, habis kamu. Nggak ada sisa itu, nggak ada, cuma tunggu waktu. Coba-coba ibu bapak munafik terhadap agama ini. Saya orang yang suka menghina Islam. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, semua sahabat Nabi suka mencela Islam. Ujung-ujungnya mereka memeluk agama Islam. Orang-orang yang keras menentang Islam, Allah ketuk pintu hati mereka. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Allah berikan kepada mereka petunjuk dan mereka disebut sebagai muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Bukan murtadin. Kalau murtadin orang yang keluar dari Islam. Kami disebut sebagai muhtadin, orang yang mendapat Islam. Makanya saya ada kesadaran, iya betul juga, Roh Kudus, saya bilang Roh Kudis. Minta maaf ini. Datang kiai sebagai saksi ahli. Maukah Ustadz kalau agama Islam juga diberikan begitu? Sadar saya, iya kiai. Maukah Ustadz kalau agama Islam digitukan sama orang-orang kafir? Di Al-Quran ada, apabila kalian menghina mereka, mereka akan menghina kalian. Mulai terbayang sama saya. Iya. Tapi mengenai konsep kepalsuan Bible Kristen, itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan Taipudin. Taipudin mengatakan 300 ayat. Buktinya mana? Di dalam buku saya ini ratusan ayat yang palsu, tapi saya buktikan secara ilmiah ratusan yang palsu. Jangan cuma bicara, buktikan betul-betul palsu. Kami buktikan. Diadu di debat. Kalau ada yang berani mau debat, nggak ada yang berani, cuma berani berkoar-koar di media sosial. Nggak ada yang berani. Hanya berani memfitnah, hanya berani menghina. Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah dalam penjara. Orang lain mendapatkan pasal yang sama, dihukum bertahun-tahun. Bahkan sudah bayar kiri kanan, dihukum. Sudah pakai pengacara. Saya ditawarkan pengacara A, pengacara B, pengacara jaksa agung, pengacara polisi. Saya tolak. Bahkan umat Islam banyak membela. Saya katakan urusan seorang ulama di penjara itu adalah urusan Allah. Kalau kita masuk penjara karena kebenaran, nanti Allah yang keluarkan kita, lama atau cepat, insya Allah. Yang lebih tahu itu adalah hakim di atas hakim. Hakim yang penuh dengan keadilan di atas keadilan, pengadilan di atas pengadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengeluarkan kita. Enggak usah khawatir, enggak usah ragu, enggak usah takut dengan keadaan seperti sekarang. Siapa yang bergantung kepada manusia, maka dia akan hidup dengan apa yang manusia inginkan. Siapa yang bergantung kepada Allah, dia akan hidup dengan iman kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mohon maaf lahir dan batin. Saya mau datang di kota Ujung Batu ini sebenarnya dari tanggal 14. Tapi saya berobat di ini masih ada. Saya nggak bisa sholat berdiri duduk. Saya harus duduk karena tulang. Menurut dokter, ini dokter yang periksa saya ini Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang. Karena saya di Kota Padang itu 1 bulan. Dari 16 Maret sampai kemarin 16 April. Jadi kata beliau, jantung Ustadz ini sudah parah. Jadi Ustadz mesti minum obat
sekian macam. Obatnya masih ada. Mohon maaf, alhamdulillah 1 biji pun saya tidak pernah minum. Saya cuma minum 1 vitamin yang dikasih oleh Dr. Nofrizal Ujung Batu. Beliau bukan dokter dari Jakarta, bukan dokter dari mana-mana, dokter cuma di Ujung Batu, tahu apa penyakit saya. Karena saya selama di penjara tidak terkontaminasi dengan ultraviolet, sinar matahari. Penjara kami di bawah tanah, berbulan-bulan tidak kena sinar matahari, ya sakitlah orang. Ustadz paling pakai ini aja, Ustadz sembuh. Dokter sudah bilang, 1, ini bulan puasa, Ustadz sebaiknya jangan dulu saum, jangan dulu puasa. 1. Yang kedua, Ustadz di bulan puasa ini Ustadz jangan ceramah dulu. Apalagi Ustadz bicaranya keras. Sementara bicara bisa jadi roboh, meninggal dunia. Ini saya tiap malam volume saya begini. Mungkin kalau mik masjid yang tidak kuat, hancur tuh sound system ini. Tidak bisa saya bicara pelan, karena tidak ada watak munafik. Wataknya memang begini, petarung di atas mimbar, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa, nggak bisa. Kalau A, B, B, C, nggak bisa berubah. Sampai ke liang kubur tak akan berubah. Pakai alat saya sampai sekarang. Pokoknya Ustadz mesti banyak istirahat. Dan yang terakhir, Ustadz jangan bawa mobil. Innalillahi. Saya keliling Indonesia bawa mobil dari Jakarta ke sini. Dari dulu kawan. Dari dulu sudah 16 tahun. Ghadwatun fisabilillahi aurahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Alhamdulillah banyak dokter perhatikan. Tapi mohon maaf, dokter di atas segala dokter. Itu juga yang saya lebih percaya ketimbang dokter yang ada di dunia. 1 biji pun saya tidak makan tuh obat. Saya bilang sama istri saya, mari kita buktikan jantung antum atau jantung saya yang sehat. Bagaimana cara membuktikannya? Beli oximeter. Oximeter itu adalah alat yang mengukur tekanan oksigen dalam tubuh dan juga detak jantung. Beli oximeter. Saya bilang sama istri saya, tanyakan kepada apoteker, orang apotik, apa betul asli oximeter itu? Dibelikan, diukur. Masya Allah, sejak saya masuk penjara, keluar penjara, sampai saya sekarang ini, oksigen saya 98, sedangkan detak jantung saya 86, 92. Istri saya detak jantungnya cuma 71. Wallahi. Nanti habis ceramah ambil oximeter, kita ukur oksigen saya dalam tubuh dengan detak jantung saya. Kiai, lihat kopi juga. Nggak boleh minum kopi Ustaz. Bahaya kalau minum kopi. Mau mati saya kalau sudah minum kopi. Tadi saya duduk di situ. Begitu tiba saya bilang beliau, minum kopi dulu, karena saya dari Pekanbaru ini balap tuh mobil di jalan lubang-lubang di Tapung itu. Belum sempat tidur dari tadi malam. Belum sempat tidur, makan sahur, ceramah subuh, langsung kemari. Tidur berapa jam, langsung datang ke sini. Rupa-rupanya yang bikin sehat saya adalah saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bukan cuma surga yang dijanjikan, kesehatan jantung pun sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti kalau datang ke sini bilang penyakit jantung, aduh tolong. Penyakit apa saja, bahkan tidak ada penyakit
Jangankan musibah, wa ma kana lin nafsin an tamuta illa biidznillah, kitabam muajjalah. Bukan cuma musibah, mati sekalipun Allah yang menentukan. Illa biidznillah. Nah itu ibu bapak. Di sini kita harus beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Islam. Kenapa? Karena di depan kita bahaya selalu menanti. Di depan kita kematian selalu menanti. Itu yang kita pikirkan. Jangan dulu surga, jangan dulu surga. Surga terlalu jauh. Pengadilannya belum datang di mahsyar. Tapi bagaimana kita mendidik anak cucu kita? Sulit membedakan mana orang beriman, mana orang kafir di Indonesia ini. Sulit membedakan mana orang beriman, mana kafir. Karena ada orang kafir sudah seperti orang beriman sudah jadi seperti kafir. Ini yang bahaya sekali. Kita bersyukur semakin orang menjelekkan Islam. Ibu bapak mau tahu, di Pulau Jawa baru kemarin satu gereja masuk Islam, gerejanya berubah jadi masjid, dibeli sama mualaf. Di mana? Di Klaten. Baru diresmikan Ramadan pertama, langsung diresmikan dengan sholat tarawih. Dibeli oleh para mualaf, salibnya dicopot. Ternyata orang-orang gereja itu sudah masuk Islam semua. Alhamdulillah. Si Taifuddin bohong. Percaya kafir punya mulut. Allahu Akbar. Gereja jadi apa? Gereja jadi masjid. Nama masjidnya Isya Al-Masih. Baru beberapa hari Pak Kades, bukan beberapa tahun. Langsung dibayar kontan. Jadi masjid. Jadi nggak usah percaya si Taifuddin. Kasihan orang Kristen percaya Taifuddin. Allahu Akbar. Nanti lihat permainan ini. Kalau Allah yang balik nih bola ini, mengerikan ibu bapak, saudara-saudara. Mengerikan. Bukan cuma babak belur, bukan cuma sakit. Kalau Allah yang berperkara, kalau Allah yang merencanakan musibah, awas, hati-hati. Kezoliman ini sudah nampak di depan mata, dan sekaligus kemenangan umat Islam juga sudah di depan mata. Tangisan ibu-ibu, tangisan anak-anak yatim. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syaqwatil akhniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin.